Keluarga Arya Daru Pangayunan hingga kini masih menunggu izin untuk meninjau tempat kejadian perkara meninggalnya sang diplomat muda. Padahal seharusnya hari ini tim penasihat hukum keluarga ADP dan penyidik bersama-sama mendatangi lokasi kejadian. Penasihat hukum keluarga ADP Dwi Librianto mengatakan tanpa melihat langsung kondisi lokasi, pihaknya sulit memberikan tanggapan terhadap hasil penyidikan. Sementara itu rencana pertemuan antara pihak keluarga dan penyidik yang dijadwalkan pada Kamis mendatang juga masih bergantung pada izin peninjauan TKP. Apabila permintaan ini tak kunjung direspon, tim penasihat hukum keluarga ADP akan melapor ke Barreskrim Mabes Polri dan meminta dilakukan gelar perkara khusus dalam waktu dekat. Ya, upaya meninjau kos-kosan dari korban Arya Daru Pangayunan hari ini belum digelar. Dan hal ini dikarenakan penyelidik belum dapat izin dari Dreskrimum Polda Metro Jaya. Berikut laporan Wenda Nura dan juru kamera Sutrisno Iriansyah Wahyudi. Saat ini kami mendapatkan informasi bahwa pertemuan itu dibatalkan hari ini karena dari pihak kuasa hukumnya dan dari pihak penyidik belum mendapatkan izin dari Direskrimum Polda Metro Jaya, sehingga bisa dilihat TKP-nya saat ini juga ditutup dan kabarnya kos-kosannya ini memang sudah ditutup. Bisa dilihat pintu-pintunya juga ini ditutup dan sangat sepi ya kan, meskipun ini berada di jalan raya, namun kembali di sini kos-kosannya sudah ditutup. Nah, lalu dalam pertemuan ini nanti keluarga ini boleh menghadirkan saksi ahli sebagai pembanding, mulai dari forensik hingga psikologi. Dan langkah ini diharapkan bisa menjadi pembanding terhadap kesimpulan awal polisi yang menyatakan bahwa kematian Arya Daru ini bunuh diri. Dan keluarga juga meminta agar penyelidikan tidak dihentikan sebelum seluruh aspek pekerjaan diplomatik termasuk handphone Arya Daru yang saat ini masih belum ditemukan. Jadi dari pihak keluarga itu meminta untuk handphonenya kembali diselidiki karena memang sampai saat ini masih belum ditemukan. Jadi pemirsa, hingga saat ini kembali kami informasikan kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru ini masih dalam proses pendalaman dan akan segera bertemu dari pihak penyidik Polda Metro Jaya bersama pihak keluarganya. Dan informasi selengkapnya nanti akan segera kami informasikan jika sudah ada jadwal pertemuan antara dari pihak penyidik bersama pihak keluarga. Dari Jakarta, Wenda Nura, Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, asik ditinggal ngopi, motor gede milik seorang wanita raib dicuri di parkiran mal di Senayan, Jakarta Pusat. Moge seharga 250 juta rupiah itu ditemukan polisi di Mall Bekasi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan memakai helm membawa kabur motor gede yang terparkir di pusat perbelanjaan Senayan, Jakarta Pusat. Pencurian moge seharga 250 juta rupiah ini terjadi saat wanita muda pemilik motor sedang di kedai kopi di lantai 1 mal usai kegiatan bersama komunitas pecinta Harley. Saat hendak pulang ke rumah, korban mendapati moge miliknya yang tidak dikunci stang telah raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi mendatangi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Moge tersebut didapati disembunyikan di antara barisan kontainer. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer. Sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali bersama dengan korbannya, melihat sendiri tanpa ada kekurangan satupun di sepeda motor ini. Untuk pelaku kami sudah identifikasi, kami akan lakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini dengan segera. Polisi kini memburu pelaku pencurian motor gede yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencatat posisi defisit anggaran APBN 2025 mencapai 371,5 triliun rupiah. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.
Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki tewasnya seorang terapis Spa Delta di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik menyerahkan sampel organ korban ke Puslap 4 dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap owner Delta. Ya, inilah kasus tewasnya seorang terapis Spa Delta di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Penyelidikan maraton kasus kematian terapis Spa Delta berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada pekan ini, penyidik PPA menyerahkan sampel organ tubuh korban ke Pusat Laboratorium Forensik Polri guna memastikan penyebab kematian korban. Dan selain itu, pada pekan ini, polisi telah menjadwalkan pemanggilan owners Delta Spa untuk menggali proses sistem perekrutan terapis. Polisi juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Ya pemirsa, misteri di balik tewasnya gadis remaja 14 tahun terapis Delta Spa belum terungkap. Dan polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban yang ditemukan tewas di lahan kosong di Pejaten, Jakarta Selatan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Korban yang diketahui berusia 14 tahun sehingga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.